Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 188 Amarah berapi-api tiba-tiba. Tatapan mata dingin nan tajam dari penguasa neraka tertuju pada tangan serigala abu-abu yang tengah mengencangkan ikat pinggangnya. Tatapan mata itu bagai bilah pedang dingin nan menusuk yang mampu membuat hati orang-orang menjadi dingin. Kau membantu mengobatinya. Sepasang mata hitam legam itu menatap Feng Jiu di sampingnya, tidak dapat melihat emosi apapun di baliknya. Suaranya rendah dan mantap, membuatnya tidak mungkin menebak apa yang sedang dipikirkannya. Feng Jiu mengedipkan matanya dan mengangguk, sudah diobati. Dia menatap Tuan Neraka dengan sedikit bingung, berpikir bahwa kedua pria itu agak gila. Melepas pakaiannya. Pandangannya beralih kembali ke serigala abu-abu yang membeku sepenuhnya, suaranya samar-samar terdengar dengan nada berbahaya. Aku melepasnya. Feng Jiu menjawab dengan jujur sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimana dia bisa melakukan akupuntur tanpa dia melepaskan pakaiannya? Tentu saja dia harus melakukannya. Berarti kamu melihatnya. Suara itu sudah berubah sangat dingin, menyebabkan Grey Wolf merasa sangat dingin hingga keringat dingin keluar, bertanya-tanya dalam hatinya apa yang telah dilakukannya sehingga membuat tuannya tidak senang. Atau apakah dia entah bagaimana tanpa sadar telah melanggar tabu? Tentu saja. Bagaimana aku bisa melakukan akupuntur tanpa melihat? Dia berpikir segala sesuatunya menjadi agak tidak masuk akal, terutama saat dia dapat merasakan bahwa suhu di seluruh ruangan tiba-tiba turun drastis, seperti ada embusan angin dingin yang bertiup dari dalam, suatu fenomena yang sangat aneh. Melihat wajahnya yang benar-benar bingung, kemarahan yang tak bernama muncul entah dari mana di dalam hati penguasa neraka. Dia menatapnya sejenak dan kemudian dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik dan melangkah keluar dengan langkah lebar, suaranya yang dalam terdengar sangat dingin dan berbahaya dan dipenuhi dengan kemarahan saat terdengar. Sadowan, lemparkan Grey Wolf ke menara angin bersih. Ketika Sadowan yang mengejar tuannya mendengar kata-kata itu, dia terperangah karena terkejut dan dia hanya bisa tergagap, bersihkan. Bersihkan menara angin. Tatapan bayangan satu beralih ke dalam dan melihat serigala abu-abu yang sama tercengangnya berdiri membeku di sana, wajahnya berubah menjadi tidak percaya. Feng Jiu berdiri di sana dengan terkejut sejenak, menatap kedua pria lainnya. Ketika dia melihat wajah kedua pria itu menunjukkan ekspresi tidak percaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan matanya beberapa kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat seperti apa menara angin cerah itu? Siapa yang tahu? Tidak apa-apa jika dia tidak bertanya. Dengan satu pertanyaan dari Feng Jiu, seluruh tubuh Grey Wolf hampir hancur saat dia segera bergegas keluar. Tuanku, bawahanmu tidak ingin pergi ke menara angin bersih, tuanku. Melihat Grey Wolf bergegas keluar dengan tergesa-gesa, Sadowan segera tersadar dan mengejarnya. Jika perintah Lord tidak dilaksanakan, Grey Wolf mungkin bukan satu-satunya orang yang pergi ke menara Clearwind. Dia sendiri mungkin akan terseret bersama Grey Wolf. Oleh karena itu, daripada membiarkan mereka berdua mengalami nasib yang sama, Sadowan lebih suka membiarkan satu orang saja yang menderita. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengecewakan Grey Wolf. Feng Jiu berdiri tepat di luar pintu, mendengar lolongan cemas Grey Wolf dan wajahnya berkerut karena cemberut saat dia berpikir, tempat seperti apa menara angin bersih itu. Tempat itu benar-benar dapat membuat warna wajah Grey Wolf berubah hanya dengan mendengarnya. Dan, mengapa Tuhan datang ke sini? Mengapa dia pergi dengan marah seperti itu? Feng Jiu bergumam pelan pada dirinya sendiri, tidak dapat memahaminya, lalu dengan cepat memutuskan bahwa dia tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu, melanjutkan dengan hal-hal yang belum dia selesaikan sebelumnya. Keesokan harinya, ketika dia membawa obat tingkat 4 yang telah diraciknya kepada Pak Tualin, dia melihat Pak Tualin sangat terkejut dan ekspresinya gembira. Dia pun segera berpikir untuk bertanya dengan senyum menawan, Pak Tualin, bolehkah aku mencari tahu sesuatu darimu? Hahaha, apa ini? Tanya saja, tanya saja. Pak Tualin menyimpan obat itu dengan hati-hati seperti menyimpan harta karun, sambil berpikir untuk membawanya dan menunjukkannya kepada Tuan nanti. Tempat seperti apa menara angin bersih itu? Feng Jiu bertanya sambil dengan santai mengambil dan menggigit sepotong camilan di meja Pak Tualin. Menara angin bersih adalah rumah bordil untuk pria gay. Mengapa kau menanyakan itu padaku? Lin Tua tetap berada di dalam menara medis sepanjang hari kemarin dan dia tidak menyadari bahwa Grey Wolf telah dilemparkan ke menara angin bersih atas perintah penguasa neraka. Ahem, apa? Pria gay. Mata Feng Jiu membelalak kaget dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha. Rumah bordil untuk pria gay.